Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Febrian dengan NIM 22002136, jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kali ini yaitu bikin tugas komunikasi organisasi, presentasi tentang komunikasi publik. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan komunikasi publik? Dan apa yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi yang lainnya? Seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal, dan yang lainnya. Kalau berdasarkan konsep, komunikasi itu pada prinsipnya sama, yaitu proses penyampaian informasi atau message atau pesan dari komunikator kepada orang lain, atau lawan bicara, atau juga pihak yang biasa kita sebut sebagai komunikan. Nah, di dalam komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah orang atau komunikan yang terkadang batasannya agak sulit, meski memang tidak seluas komunikasi massa. Sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau mereka yang termasuk di luar organisasi. Inilah yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik. Jika komunikasi kecil itu komunikannya hanya sekitar 5-7, maka yang lebih daripada itu kita dapat menyebutnya sebagai komunikasi publik. Komunikasi publik ini dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Nah, yang jelas tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologika karena hanya seseorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Kenapa disebut monologika? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang. Biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Nah, ada beberapa kondisi atau beberapa hal yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi yang lainnya, yaitu antara lain. Yang pertama, komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber atau pada si komunikator. Sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik. Itu artinya selevel atau sama di antara si komunikator dengan si komunikan. Komunikasi dua arahnya seimbang. Yang kedua, pada komunikasi publik ini, si pembicara cenderung menguasai dan mendominasi hubungan, dan pada komunikasi publik, mereka yang terlibat sejumlah besar orang. Sedangkan pada komunikasi interpersonal, komunikannya hanya sekitar 2 atau 3 orang. Yang ketiga, selain dua hal yang telah saya sebutkan tadi, yang paling jelas membedakannya antara keduanya adalah bahwa komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara komunikator dengan komunikan. Nah, hal ini menjadi kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak ini sehingga seakan-akan si pendengar hanya berperan atau berfungsi sebagai penerima saja. Karena memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka terjadinya feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibanding dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan dua orang atau lebih, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh. Termasuk dengan komunikasi kelompok kecil, tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah atau banyak orang kita sulit sekali memprediksi atau mengenali mereka satu persatu. Kita dapat mengambil garis atau titik tengah untuk menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang jauh lebih umum, yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Itulah beberapa atau 4 hal yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi lainnya. Setelah ini kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini. Pasti ada maksud kenapa organisasi atau lembaga memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang, yang bisa jadi sejumlah orang yang dimaksud itu adalah mereka yang menjadi klien, konsumen, atau target dari lembaga atau perusahaan kita. Tujuan dari sebuah lembaga atau sebuah organisasi memilih
untuk melakukan komunikasi publik ini dibandingkan dengan komunikasi-komunikasi lainnya, yaitu yang jelas secara umum, komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga atau perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat, kepada sejumlah besar mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga atau perusahaan termasuk produk dan hasil produksi yang akan diketahui serentak oleh banyak orang sekaligus dalam sekali waktu. Maka itu akan menghemat energi, menghemat waktu, dan barangkali menghemat biaya. Jadi, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan yang lainnya. Selanjutnya, apa pentingnya komunikasi publik dalam sebuah lembaga atau organisasi? Jadi, organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang tidak mau akan terlibat secara langsung. Itu akan punya hubungan, baik itu suka atau tidak suka, terutama dengan lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus dibina atau diorganisir dengan baik. Sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan itu merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasi untuk menangani berbagai macam kasus atau persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan promosi lembaga perusahaan atau produk yang mereka hasilkan, terkait dengan penyiaran pers, kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan publik itu adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap terlalu sepele. Misalnya persoalan dharma wisata ini penting. Nah, kebanyakan organisasi menyadari persoalan ini. Pentingnya komunikasi ini telah memiliki berbagai macam-macam program yang sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal. Sekarang kita coba kenali bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk persiapan jika seandainya nanti kita berada di sebuah lembaga dan berperan sebagai pengambil kebijakan atau keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publik lah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan awal perusahaan atau lembaga kepada kebanyakan publik yang menjadi klien kita. Secara umum, yang namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil bentuk interaksinya sehingga hampir sebagian besar bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Jadi, orientasi presentasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar. Artinya, orientasi komunikan, orientasi publik sebagai tujuan dari komunikan itu dilakukan. Langkah-langkahnya diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih ini sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengar atau siapa yang jadi publik sebagai penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Yang kedua, si pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih tersebut harus punya data, harus mengumpulkan sebanyak dan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya atau publik tersebut. Yang ketiga, si pembicara ini seharusnya punya tulisan terkait dengan posisi-posisi yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Yang keempat, berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan sebelumnya, hendaknya kita punya garis-garis atau poin-poin inti dari konten yang akan kita perbincangkan. Jadi jika kita simpulkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik sebelum itu dalam proses eksekusinya. Artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya, yaitu ada tuntutan kalau kita harus mengetahui produk knowledge yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan, dan semua itu didesain, ditulis, dan ada poin-poin khusus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi video kali ini. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.